Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Al-Habib Murtadha bin Thahir yang hadir dari tempat jauh min Hadramaut. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan mudah-mudahan ilmu beliau mengucur pada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau Habib Haikal juga senantiasa diberi kesehatan, bisa menyertai langkah-langkah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para habaib Syiban yang sayangnya saya tidak cari repaikan Habib, jadi tidak hafal satu persatunya, tapi tetap antum fi qulubina jami'an, betul ya? Para habaib ada di mana? Di hati kita. Kiai Mufti yang kita hormati dan juga para kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kita dan sayang kita, pengharapan kita atas ilmu-ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi berkah oleh Allah SWT. Allahumma amin. Habib Haikal menyampaikan dengan penuh semangat, menggugah hati kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kiai Mufti dengan semangatnya, walaupun beliau baru sembuh dari sakit, mudah-mudahan tetap sehat, senantiasa sehat, juga sehat, sehingga bisa menyertai kita di dalam mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT. Juga Habib Alwi dari Palembang. Palembang, Masya Allah. Saya sudah pernah ke Palembang dan makan empek-empek di sana. Alhamdulillah. Semangat yang luar biasa. Kalau gitu saya ngambil yang kalem-kalem saja. Orang Malang itu kadang keras, kadang kalem. Kalau lawannya keras, orang Malang kalem-kalem saja. Kalau lawannya kalem, Arema pasti keras begitu ya. Jadi ini lagi semuanya sudah keras, saya ngambil yang kalem-kalem saja. Kita hadir di Maulid Nabi. Biasanya ini ada orang-orang yang minta pada kita ini, dalilnya apa itu Maulid Nabi? Betul? Betul? Apa jawab kita dalil kita? Kita nggak hafal dalil itu. Kita hadir maulid, selesai, makan pulang. Baca maulid, sholawat, makan pulang. Ngapalkan dalil kapan? Kayaknya lupa. Disampaikan sama ulama-ulama, dalilnya apa? Kata orang Jawa Timur, mbo karo aku gitu. Nggak tahu saya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak, Mas. Yang penting dalil kita satu. Satu aja cukup. Apa itu? Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu aja. Dalil kita cinta Nabi. Kita nggak usah tengok sana, tengok sini. Kalau dalil banyak. Ulama-ulama kita sudah menulis dalilnya Maulid Nabi ini banyak. Mulai dari ulama zaman dahulu sampai yang sekarang. Banyak kitab-kitab Maulid Nabi dengan dalil-dalilnya itu banyak. Cuman masalahnya kita sempat apa enggak? Katanya sudah lapar. Ya. Ada Habib Alwi sudah lapar. Gimana menghafalkan dalil sudah lapar? Tidak masuk sama sekali. Tapi dalil kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan salah sama orang gila. Mohon maaf. Jangan kalah sama orang gila. Ada orang gila yang ternama ini. Seluruh dunia, bahkan dunia Islam insya Allah, ulama-ulama ini, habaib-habaib itu tahu namanya, kenal. Tapi orang gila. Siapa itu? Namanya Qais. Anda dengar nama Qais? Orang gila. Mohon maaf ini majelis, tapi saya harus bicara ini. Orang gila dia, Qais, punya pacar namanya Laila. Pernah tahu? Qais Laila. Pernah tahu? Sampai dikatakan apa? Laila Majnun atau Majnun Laila. Gila terhadap Laila sang kekasih. Jangan kalah sama Qais.
Ini memang beda urusannya, tapi kita harus belajar cinta dari Qais. Kita akan cinta kepada Nabi, betul? Kita datang dari rumah ke sini, datang untuk mencintai Nabi. Tapi yang jelas, kita juga pastinya di dalam hati kita mencintai Nabi, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Kalau udah dapat ridho dari Allah gimana? Percuma semuanya, ya. Suatu saat ya ikhwan, ada sekelompok orang sedang sholat ini, berjamaah. Imamnya luar biasa, fasih, enak suaranya. Tidak seperti suara saya, tentu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makmumnya pada khusyuk semua, enak imamnya, luar biasa. Semuanya diam, semuanya mendengarkan imamnya ini. Jadi pembaca Qur'annya luar biasa. Tiba-tiba ada orang gila ini lewat, Qais ini lewat. Yang unik lewat itu di depan imam yang sholat itu. Ya orang gila kan? Siapa yang mau marah sama orang gila? Kalau ada orang marah sama orang gila, yang gila siapa ini? Ya. Tapi karena ini sholat, sedangkan Qais ini tiba-tiba dia lewat di depannya orang-orang yang sholat. Ya namanya orang, rame orang-orang. Rame orang, lihat semuanya. Padahal dia sedang sholat. Imamnya tuh marah juga. Dalam hatinya ini Qais ini gila betul. Kita sholat dia lewat di depan kita. Dasar gila. Udah selesai. Akhirnya imam yang hanya khusyuk, suaranya enak, dipercepat. Cepet-cepet sholatnya. Biar apa? Biar bisa marah sama Qais. Biar bisa marah sama Qais. Cepet-cepet hilang khusyuknya. Karena marah sama Qais. Orang gila dimarahinnya, gila siapa ini? Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini jamaah sholat pada bangkit semua, marah. Qais, kamu itu apa? Ini kita sholat kok kamu lewat depan kita. Imamnya juga marah juga. Kamu itu Qais gimana? Kalau jalan lewat sana, bukan lewat sini. Ternyata Qais yang gila itu rupanya akalnya lebih sempurna, lebih sehat daripada yang sholat-sholat. Qais menengok. Siapa yang tanya? Ya, kami ini marah sama kamu. Marah apa? Kamu lewat, sedangkan kami dalam keadaan sholat. Mana adabmu, mana akhlakmu, mana, dan lain sebagainya. Ketawa itu Qais. Qais ketawa. Hahaha, ketawa. Aku tadi lewat, soalnya aku kira di sebelah sana nggak ada Laila. Aku dengar suara Laila. Karena aku dengar suara Laila, aku tertarik. Jadi aku konsentrasi. Konsentrasi tak lihat tuh. Maaf aku nggak lihat kamu yang sholat aku lewat. Sampai aku ingin ketemu Laila. Engkau yang katanya menyembah Allah, kok tahu aku? Aku nggak tahu kamu. Aku cuma tahu kekasihku Laila. Itu aja tujuanku. Coba kita kalau ketemu orang yang usil, berdalil ini. Maaf ya, dalil nggak laku sama aku. Cintaku cuma Nabi. Nabi di sini tanya, di hatiku sini. Aku nggak peduli. Sejuta kalian yang menolak maulid, sejuta, berjuta, semiliar kalian mencari dalil-dalil tentang maulid Nabi, aku nggak peduli. Cintaku hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Aku datang ke majelis di ajlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua dalil, bukan berarti kita nggak bisa berdalil. Mau berdalil sama saya? Mau? Sampai subuh saya carikan dalil satu persatu, mau? Katanya sudah lapar, nggak mungkin. Satu saja saya buktikan bahwa dalil itu ada. Ada Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini biasanya imam ini banyak digunakan oleh orang-orang yang anti maulid.
Luar biasa. Tatkala beliau ditanya tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yukum an Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab beliau kata, "Innahu amanun fi dzalikal 'am." Kalau kalian bikin Maulid Nabi itu amanun fi dzalikal 'am, tahun itu kalian diberi keamanan oleh Allah. Masih banyak dalil Quran ini, nanti Kiai Mufti yang terangkan. Banyak ya, banyak. Subhanallah ya ikhwan, beberapa tempat itu terjadi banjir, longsor dan segala macam. Kemungkinan besar nggak ada Maulid Nabi di sana. Kemungkinan besar kalaupun ada sedikit nggak rame. Karena itu saya anjurkan warga Medan kalau tidak ingin terjadi apa-apa pada tahun itu, perbanyak Maulid Nabi. Alhamdulillah 40 hari Maulid Nabi pada awal tahun ini atau pada tahun ini insya Allah untuk keamanan sampai tahun depan. Itu menurut Imam Ibnul Jauzi. Karena itu kita jangan jangan merasa khawatir. Kalau rumah tangga kita dalam keadaan goyah, undangkan jamaah maulid. Insya Allah aman semua. Begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara rahmatullahi Allah SWT. Termasuk Maulid Nabi kalau kita hadirkan dalam hati itu adalah apa? Izalatul humum. Apa itu? Menghilangkan kesumpekan itu berkat Maulid Nabi. Saya yakin di antara bapak-bapak dan hadirin semua ini hari ini, saya yakin ada yang punya hutang. Hutang dagang, hutang kepada teman, hutang dan hutang. Saya yakin entah banyak entah sedikit. Tapi dari tadi mulai dari qiraatul Fatihah sampai mahal qiyam, saya yakin lupa sama hutangnya, saking asyiknya. Apalagi nanti makan itu, lupa semua. Urusan pulang ingat lagi urusan lain. Tapi di Maulid Nabi ini insya Allah semua humum minimal tersaring untuk sejenak kita lupa beban hidup kita. Betul? Ini banyak bapak-bapak ini yang sudah punya istri-istri, kelihatan wajah-wajah sudah beristri. Tentu ada saja di antara kita ini tadi sebelum berangkat, mohon maaf mungkin ribet sama istrinya. Tapi begitu maulid lupa. Betul? Melihat habaib di luar, di depan, Masya Allah. Belum lagi qasidah-qasidah yang sangat nikmat kita dengarkan. Lupa, tadi berangkat tengkar sama istri. Pulang nanti. Ya mungkin tengkar lagi mungkin, tapi mudah-mudahan selesai. Tapi di Maulid Nabi lupa semuanya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang berangkat tidak punya duit, mohon maaf ini, pusing nggak punya duit gimana? Ikut sana ikut sini, terus pulangnya gimana? Insya Allah nanti ada saja yang membonceng, ada saja yang mengajak, ada saja. Pas Maulid Nabi lupa, saya nggak punya duit ini, lupa. Itulah termasuk dari keistimewaan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya masalah di rumah tangga kita, diri kita semuanya punya masalah yang ingin kita lupakan, bilang sama Habib Haikal, Beb jangan pulang 3 hari 3 malam, kita maulid di sini Beb. Insya Allah aman. Ya, yang bertengkar dengan istri ditinggal 3 hari 3 malam, aman insya Allah. Yang dikejar-kejar debt collector, insya Allah debt collectornya ikut maulid lupa. Kalau 3 hari 3 malam tidak pulang, insya Allah aman semuanya. Apalagi kalau seminggu, Beb. Luar biasa, tinggal Habib apa tidak gitu aja, Beb. Nah ya ikhwan, sebenarnya masih banyak ya. Jadi kalau cari dalil tentang Maulid Nabi ini sangat luar biasa. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis dalam satu kitab kecil kitabnya, yaitu Haulal Ihtifal bi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau tulis rinci 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan lain sebagainya, rinci sekali. Termasuk kalau kita cari misalnya bukunya mungkin sudah terjemahkan sekarang. Ini luar biasa. Oh ini dalil Maulid antara lain ini ya. Saya harus memberi bocoran supaya nanti orang nggak suka maulid dikatakan Allah bisanya cuma gitu. Nggak, kita bisa, ulama-ulama kita tersedia semuanya ini ngerti dalil-dalil maulid Nabi, ngerti.
Jangan dianggap ini, maaf, ini bukan ulama-ulama kaleng-kaleng ini semuanya adalah ngerti dalil, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, ulama-ulama kita luar biasa. Cuman dengan awam mungkin kita tarik mereka gak terlalu kepada dalil-dalil sebagaimana siban-siban kita, aslaf kita, ulama-ulama kiai-kiai kita zaman dahulu kala. Yang penting hadir maulid, hadir maulid. Dalilnya apa? Yang penting di sana ini, kalau di Jawa ini unik, di Jawa ini bukan maulidan, bukan mulutan katanya. Yang penting mulutan. Apa mulut? Makan, mulut. Yang penting hadir maulid ada mulutan, makan sana makan sini. Yang penting hatinya senang dulu kepada Nabi. Kemudian ada mahalul qiyam, ada sholawat dan sebagainya. Akhirnya mulai kecil kita diajari untuk cinta maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dalil nggak tahu kita, betul ya? Itu kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Di antara lain dari dalil yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, bahwa Nabi Muhammad itu kan Nabi Rahmah. Nabi yang memberikan rahmah kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus engkau. Di sini zatnya kepada Nabi Muhammad, tujuannya kepada Nabi Muhammad. Illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lil muslimin maklum. Rahmat Nabi untuk kita maklum, besok kita dijamin, besok kita akan disyafaati, diangkat. Kalau ada dari kita tergelincir ke neraka, insya Allah akan diselamatkan oleh Nabi. Walaupun untuk ditunggu beberapa saat, itu rahmat Nabi kepada umat Islam. Tapi uniknya rahmat Nabi lil kufar, kepada orang kafir, itu punya rahmat. Bukan berarti rahmatnya Nabi nggak perang sama orang kafir, tidak. Nabi berperang belasan bahkan puluhan kali berperang dengan orang kafir. Ya, berarti bukan rahmatul alamin cuma rangkulan cipika cipiku, enggak gitu. Bukan dalilnya rahmatul alamin kemudian kita masuk gereja, enggak gitu. Ini namanya penyalahan dalil, pembelokan arti dalil. Tapi rahmatul alamin yang bagi orang kafir adalah menurut para ulama ahli tafsir takhirul azab. Allah mengakhirkan siksa bagi orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Biar apa? Biar mereka bisa senang-senang hidup di dunia. Nah, di Indonesia sudah terjadi. Gak perlu dunia semua, Indonesia ini orang kaya-kaya ini. Yang punya pabrik besar, yang punya toko-toko besar, swalayan besar. Kebanyakan orang kafir. Ada orang haji-haji, ada juga yang punya. Tapi biasanya ini kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir lebih banyak dimiliki orang kafir. Kok bisa begitu? Ya, karena orang kafir nggak tahu dosa. Bunga bank disikat sama mereka, betul? Maka mereka kalau mengajukan uang ke bank bukan sekedar setengah juta, 2 juta, miliar, triliun mengajukan. Habis itu diembat, bawa pulang, bawa lari, bawa ke Cina, bawa kemana-mana. Karena nggak takut dosa. Beda kita. Kita ini mikir, kita mau hutang uang di bank, kita punya, sertifikat punya, tapi mikir halal apa haram, itulah kita. Karena itu kalau kemajuan di dunia ini biasanya pemenangnya di zaman sekarang adalah orang kafir. Itu sebenarnya rahmat dari Nabi agar orang kafir bisa hidup di dunia dengan enak sampai mati mereka. Tapi besok di akhirat azab mereka berkali-kali lipat. Tapi itulah namanya rahmatan lil alamin. Ya. Dalam ayat lain, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul katakanlah hai Nabi Muhammad juga kepada kita semua. Bifadlillah, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT. Kita sekarang bisa sehat, bisa nikmat, bisa berkeluarga, bisa santai, bisa semuanya, bisa menikmati dunia, bisa punya nyawa, ini adalah fadl minallah, keutamaan dari Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Kata Abu Ya dalam kitab tersebut dikatakan wa akbarur rahmah adalah biwujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling besar-besarnya, hebat-hebatnya rahmat Allah adalah dengan keberadaan Nabi di dunia ini sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan dua perkara itu saja falyafrahu. Hendaklah kalian berbahagia, belum yang lain-lainnya. Dengan dua hal pemberian Allah, fadl wa rahmah, kita diperintahkan falyafrahu. Maka saya katakan orang yang hadir maulid punya hutang itu lupa, punya tanggungan lupa, ini lupa karena senang. Ya,
Orang yang susah, kalau bawa terbang ini tanya sama adik-adik kita. Ya Nabi salam alaika. Senang apa enggak? Senang. Kalaupun ada yang menangis, itu menangis karena farah. Bukan nangis karena sedih, dikejar-kejar hutang, enggak. Tapi lupa semua. Ada orang, ada di kalangan kita itu kalau ada maulid nangis. Luar biasa. Kenapa? Hatinya hudur ma'an Nabi SAW. Nabi hadir. Nabi senang sampai menangis dia. Membayangkan Nabi hadir. Begitu. Maksudnya Nabi hadir di sini bukan jasadnya, tapi hayawiyatun Nabi, ya, maknawi. Artinya ruhania Nabi itu hadir dan kita menghadirkan ruhania Nabi sehingga kita merasa menyatu dengan beliau sampai kita bertemu dengan beliau dalam bayangan kita, kemudian kita menangis karena rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, barangkali itu sedikit ya saya sampaikan. Sekali lagi saya pesan, jangan kalah sama orang gila. Orang gila kalau sudah khusyuk, yaitu kes untuk mencintai Laila, apapun yang di depannya diterjang. Barangkali kalau ada orang yang satu duduk di depan sana, dia akan injek itu oleh sama kois. Kamu duduk di depanku, kenapa? Aku mau ke kasihku sana, tak injek kamu. Bila pertu sama kois dibawakan pisau, aku bunuh kalau aku nggak boleh ke tempat Laila. Saking cintanya kepada Laila. Kita jangan kalah sama kois untuk mencintai Laila, tapi kita mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.